Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kakak mau bertanya, apakah video kakak terlihat dengan jelas dan juga suaranya sudah terdengar? Oke, terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur karena Kak Novera hari ini bisa bertemu lagi dengan adik-adik melanjutkan materi dari pekan lalu. Nah, sebelum itu aku mau bertanya bagaimana kabarnya adik-adik semua? Ya, baik. Sehat, ada yang ngantuk juga. Oke, semoga kita senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat, bisa terus diberikan kesempatan dan kekuatan untuk menuntut ilmu. Nah, tanpa berlama-lama, kita mau em, tes nih ingatan adik-adik tentang tradisi kelas kita. Seperti pada pertemuan sebelum-sebelumnya, kita punya tradisi kelas yaitu sebelum belajar, kita menyampaikan kata-kata antusias pada hari ini. Ya, hari ini siapa yang mau menyampaikan kata antusiasnya? Oke, silahkan Cynthia. Apa kata-kata antusias untuk hari ini? Ya, kata Cynthia, kata antusias untuk hari ini adalah semangat. Semoga semangatnya Cynthia ini bisa menular ke teman-teman semua, ke Kak Novera juga. Selanjutnya adalah tradisi kita yang kedua, yaitu pemanasan atau peregangan sebelum memulai kelas. Agar kita dihindarkan dari rasa kantuk dan tetap rileks. Ya tujuannya agar selama pembelajaran ini kita merasakan nyaman. Baik, silahkan adik-adik berdiri semua dari tempat duduknya. Kakak berikan waktu 1 menit untuk peregangan pemanasan. Karena nanti dalam beberapa waktu ke depan kita akan fokus belajar duduk ya. Oke, silahkan duduk kembali. Kita mulai pelajaran, tapi sebelum itu jangan pernah lupakan untuk berdoa selalu libatkan Tuhan dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan. Oleh karena itu, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik. Ya, selanjutnya kakak akan melakukan presensi atau pendataan. Yang kakak sebut namanya, silakan angkat tangan dan bersuara. Aurelia Dami, Anugrah Saputra, Handoko, Nasya Alfarani, Mal, Alauddin Syaiful, Gerald Mansur, Jihana Fashira. Oke, terima kasih. Langsung saja kita masuk ke topik pembahasan pada hari ini. Tapi sebelum itu kakak mau nanya nih, ada yang masih ingat nggak materi kita pekan lalu itu tentang apa? Ya, siapa yang menjawab? Silahkan. Gerald, materi pekan lalu mengenai. Ya, benar sekali. Materi pekan lalu adalah mengenai teknologi. Yang pasti adik-adik harusnya sudah tahu apa itu teknologi. Teknologi adalah alat yang diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Kelas hybrid yang kita lakukan ini juga merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi. Ya, adik-adik berada di kelas, Kak Novera berada di rumah. Nah, ini salah satu contoh teknologi. Oke. Karena Feri juga udah mention tuh pekan lalu apa yang mau kita pelajari di pekan ini. Siapa yang masih ingat? Oke, katanya Kianu kita akan belajar coding ya hari ini. Benar sekali. Hari ini kita akan mempelajari tentang coding. Oleh karena itu, Kanovera izin untuk membagikan tampilan layar Kanovera yang berisi materi. Mengenal dunia coding itu adalah topik kita pada hari ini. Kemudian, topik yang spesifiknya lagi kita akan bahas atau kita akan mempelajari tentang Python. Apa itu Python? Nanti kita akan belajar ya. Kakak spill tipis-tipis. Python itu adalah bahasa pemrograman. Mungkin adik-adik sudah ada yang familiar. Nah, sebelum itu ada aturan kelas yang harus diikuti oleh adik-adik. Masih sama ya dengan pekan-pekan sebelum aturan kelasnya kurang lebih seperti itu.
Yang keenam adalah, ini hal yang terbaru ya di peraturan kelas kita, mengikuti kuis dan mengerjakan tantangan akan mendapat poin yang bisa dikonversi menjadi nilai. Nanti di akhir sesi pembelajaran akan ada kuis yang diberikan. Nah, itu akan menjadi nilai atau tambahan nilai nantinya. Selanjutnya, tentang ice breaking yang berbeda-beda sudah dilihat di sini. Oke, ice breaking kita pada hari ini simple aja. Kalau kakak pendamping atau Kak Novera bilang power coding, adik-adik serempak bilang one, two, three, wush. Tangannya diangkat ke depan dada, didorong ke depan seperti ini, seperti memberikan power atau tenaga ya. Boleh ya kita uji sekarang. Power coding, one, two, three, wush. Oke, terima kasih. Nanti kalau Kak Novera sebut, ingat ya, perhatikan ya. Oke. Selanjutnya ini adalah tools atau alat yang akan digunakan. Yang pertama ada komputer, alat utama yang kita gunakan untuk coding tentu saja. Yang kedua ada text editor. Apa itu text editor? Nanti akan dijelaskan. Yang pasti kita akan menggunakan text editor bernama Google Colab. Yang ketiga koneksi internet. Silahkan adik-adik periksa terlebih dahulu apakah koneksi internetnya bagus atau eh, apakah laptopnya, komputernya sudah tersambung dengan jaringan internet. Kemudian yang keempat, modul pembelajaran. Modul pembelajaran ini silahkan diakses di MS-nya atau di Google Classroom-nya. Dan selanjutnya mengenai tujuan pembelajaran. Tentunya kalau kita belajar, kita harus tahu tujuan kita belajar itu apa. Yang pertama adalah mampu menjelaskan pengertian coding dan pemrograman. Cukup mudah ya. Yang kedua adalah mampu menjelaskan alasan penggunaan Python. Nanti akan dijelaskan. Yang ketiga, mampu memahami komponen dalam pemrograman. Yang kelima, mampu membuat kesimpulan terkait materi yang dibawakan. Lanjut, ini adalah peta konsep pembelajaran kita hari ini. Supaya nggak bingung apa aja sih yang mau dipelajari hari ini sebenarnya. Ini ada poin-poinnya. Yang pertama, apa itu coding? Kita akan mempelajari tentang coding dulu. Terus mengenai bahasa pemrograman, terus mengenai komponen dalam pemrograman itu apa saja. Lanjut kita akan belajar tentang Python, produk yang dihasilkan oleh Python. Coding area ini adalah proses praktikum. Nanti adik-adik akan praktik di sini. Yang terakhir adalah Kahoot Time atau ini adalah kuis ya. Saatnya untuk kuis. Karena kalau kita menggunakan platform bernama Kahoot, makanya di sini ditulis Kahoot Time. Langsung aja kita masuk nih. Tadi kan sempat di-mention ya dari adik-adik yang tahu tentang coding atau sudah familiar pernah mendengar tentang coding. Siapa? Boleh angkat tangan dan langsung berbicara. Adik Nasya. Adik Nasya bilang coding adalah menulis kode program. Betul sekali. Ya. Untuk lebih jelasnya, silahkan adik-adik simak ya penjelasan yang akan Kak Novera berikan berikut tentang apa itu coding ya. Coding adalah proses memberikan instruksi kepada komputer agar melakukan tugas tertentu. Karena komputer tidak bisa begitu saja mengerti apa yang disampaikan manusia, butuh cara khusus agar komputer bisa paham apa yang disampaikan oleh manusia. Instruksi ini ditulis menggunakan bahasa khusus yang disebut bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah jembatan antara manusia dengan komputer bisa saling mengerti satu sama lain. Oke, contoh bahasa pemrograman. Ada HTML, CSS, JavaScript, Python, Kotlin, dan lain-lain. Apakah adik-adik sudah paham tentang apa itu coding? Atau masih ada yang bingung? Aku masih nggak paham apa itu coding. Nggak ngerti susah instruksi apa itu? Iya, Kak akan jelaskan menggunakan bahasa yang lebih sederhana lagi. Kita gunakan analogi atau pendekatan ya. Jadi diibaratkan coding adalah proses ketika seorang tour guide memberikan petunjuk atau arahan mengenai rute perjalanan kepada wisatawan atau turis. Ada visualisasi gambarnya. Untuk lebih mudahnya seperti ini. Sebelah kiri
ada tour guide. Kemudian sebelah kanan ada turis. Persamaannya di bawah ada seorang programmer. Programmer itu adalah orang yang mengetikkan kode program atau orang yang memberikan instruksi membuat eh, kode program ya. Kemudian komputer yang menerima. Di atas, coding itu diibaratkan sebagai petunjuk atau instruksinya. Misalnya, tour guide memberikan arahan kepada turis, belok ke sebelah kiri untuk singgah ke restoran. Nah, programmer memberikan instruksi kepada komputer untuk print Hello World. Jadi nanti komputernya akan print atau menampilkan Hello World. Kemudian letak bahasa pemrograman di sini adalah sebagai jembatannya. Tour guide menggunakan bahasa Indonesia karena turisnya adalah orang Indonesia. Programmer menggunakan bahasa Python karena peruntukannya misalnya untuk back-end server aplikasi seperti itu. Nah, kalau turisnya orang Inggris atau pahamnya dengan bahasa Inggris, maka tour guide-nya juga harus nulis petunjuknya atau menyampaikan petunjuknya dengan bahasa Inggris seperti itu. Kalau programmer mau membuat website atau yang dibutuhkan adalah website, maka bahasa yang digunakan atau bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa salah satunya PHP. Sudah paham ya harusnya sejauh ini tentang coding. Selanjutnya ini adalah komponen atau istilah dalam pemrograman. Tapi sebelum itu, mungkin kakak lihat ini adik-adik sudah agak pening ya, walaupun tadi sudah disampaikan dengan cara yang lebih sederhana, pendekatan yang lebih sederhana, tapi tampaknya ada yang sudah mulai garuk-garuk kepala. Kakak uji lagi kefokusannya nih ya, supaya fokus lagi, supaya bertenaga lagi. Oke, power coding. One, two, three, was. Oke, kita lanjut ya untuk mengefisienkan waktu. Komponen atau istilah dalam pemrograman ada variabel, ada input, ada output. Variabel adalah suatu nama yang digunakan untuk menyimpan nilai atau data, sehingga nilai atau data tersebut bisa dipanggil dan diubah kapan saja. Kemudian, komponen yang kedua ada input. Data yang kita masukkan ke program itu disebut input atau masukan. Kemudian ada output. Data yang ditampilkan oleh program itu disebut dengan output atau keluarannya. Mungkin di sini masih bingung, tapi nanti saat proses praktikum kan kakak jelaskan lagi mana sih yang bentuknya variabel, mana input, mana output. Kita masuk ke pembahasan tentang Python. Python adalah bahasa pemrograman yang mudah dipelajari, digunakan untuk membuat berbagai macam program, mulai dari yang sederhana sampai kecerdasan buatan atau AI. Nah, kenapa sih kita itu mempelajari Python? Kenapa nggak bahasa-bahasa yang lain? Alasan yang pertama adalah sintaks yang sederhana. Apa itu sintaks? Sintaks adalah aturan penulisan kode program. Jadi, penulisan kode program penyusunan kode programnya, kalau di bahasa Python itu mudah. Kemudian yang kedua, mendukung berbagai bidang. Bisa digunakan di berbagai bidang. Buat aplikasi mobile, buat game, buat website, buat robot, dan masih banyak lagi bisa diimplementasikan di berbagai bidang. Populer di dunia industri. Banyak industri besar yang menggunakan Python. Kemudian yang keempat ya, komunitas besar dan dukungan luas. Apa maksudnya? Karena banyak yang menggunakan Python, sehingga platform belajar atau komunitas yang mempelajari Python, dokumentasi-dokumentasi kode programnya itu banyak sekali di internet. Kita tidak akan kehabisan platform atau kita tidak akan kehabisan cara untuk bisa belajar tentang Python. Kemudian yang kelima, cocok untuk pemula sekaligus profesional. Ya karena mudah dan sederhana, mudah dipahami, sangat cocok untuk kita yang baru belajar pemrograman, bahkan untuk yang sudah profesional. Nah, di sini
Ini adalah contoh produk yang dihasilkan Python. Instagram, Instagram. Adik-adik pada main Instagram kan? Tahukah adik-adik bahwa Instagram itu dibuat menggunakan Python untuk back-end-nya. Kemudian YouTube. YouTube itu dibangun menggunakan Python. Kemudian Netflix, Google Search, Google Translate, itu menggunakan Python. ChatGPT. Kemudian yang keenam, sistem deteksi kantuk pada kendaraan roda 4. Ini adalah salah satu proyek milik Taman Kakak. Ya, ini juga menggunakan bahasa Python untuk buatnya. Dan masih banyak lagi. Next, ngomong-ngomong soal coding, dari tadi coding-coding bahasa pemrograman, tapi gimana sih sebenarnya caranya mengimplementasikan bahasa pemrograman codingan ini? Apakah kita ketik-ketik saja di Microsoft Word? Tentu tidak ya. Jadi kita memerlukan alat atau tools yang disebut dengan text editor. Text editor adalah aplikasi yang digunakan untuk menulis dan mengedit teks. Khususnya di sini adalah kode program. Ada banyak sekali macamnya text editor dan yang kita akan gunakan pada hari ini adalah Google Colab. Kenapa Google Colab? Ya, karena Google Colab itu udah digunakan. Ya, platformnya itu online, text editornya itu online. Baik, adik-adik semua, setelah ini kita akan masuk ke coding area nih. Kita udah mau praktikum aja nih ya. Nah, karena tadi kita mau menggunakan text editor yang namanya Google Colab, silakan adik-adik pastikan dulu nih kesiapannya dari perangkatnya, koneksi internet, atau ada yang bermasalah, ya. Kalau sudah, adik-adik silahkan buka search engine-nya, buka Google-nya. Iya, silahkan ketikkan di pencarian namanya Google Colab. Bisa dilihat sini, ketik Google Colab, kemudian ada tampilan atau tautannya seperti ini di hasil pencarian. Silahkan ditekan saja. Pastikan teman-teman sudah punya akun Google ya untuk bisa mengakses ini. Nah, nanti akan masuk di halaman kerjanya. Silakan teman-teman adik-adik klik plus atau tanda plus new notebook. Nah, di bagian atas pada halaman kerja, adik-adik bisa kasih nama filenya itu bisa di rename, ditekan saja di rename namanya hello dot dotnya nggak usah dihapus, kita ubah nama filenya saja. Oke. Silahkan ketikkan kode program di bawah ini. Sangat sederhana. Kode programnya bisa dilihat di sini. Jika sudah, silahkan tekan tombol play atau play button yang berada di bagian kiri kode programnya. Ada yang tampilannya seperti ini. Kalau ada yang sama, ini adalah hasil outputnya. Ini adalah outputnya. Yang tidak sama berarti ada kesalahan. Karena sifat dari kode program itu case sensitive. Artinya dia sangat sensitif. Dia nggak boleh ada kesalahan sedikit pun. Entah itu mungkin spasi penulisannya, besar kecil hurufnya, tanda-tanda petiknya, tutup kurungnya. Ya, silahkan dibuat sama persis seperti yang kakak tampilkan. Nah, kita masuk nih ke codingan yang lebih panjang. Nah, ini dia codingan yang lebih panjang. Silakan adik-adik ketik. Ah, yang Hello World tadi dihapus atau tidak? Nggak usah ya, di enter aja. Kita ketikkan kode program yang baru ini di bawah kode program yang sebelumnya. Ini, kakak perbesar supaya bisa dilihat. Nah, sedikit eh, info nih, tanda pagar dan tulisan input ini sebenarnya tidak akan diproses menjadi output, tidak akan ditampilkan karena dia adalah komentar. Komentar. Hmm, mungkin mudahnya itu hanyalah label saja ya untuk memudahkan programmer mengetahui kode program ini yang saya ketikkan di bawah ini atau di samping ini merupakan kode program input seperti itu. Ya, jika sudah kita tekan lagi play button di sebelah kiri. Nah, akan keluar tulisan masukkan nama kamu, ketikkan saja umurnya dan outputnya. Halo Novera, ternyata umur kamu 23 tahun ya. Ada yang sama outputnya? Ada yang masih error? Silahkan diperbaiki sampai berhasil. Ingat, tidak boleh ada yang berbeda. Besar kecil hurufnya harus sama. Oke.
Nah, tadi kan ada tuh komponen atau istilah-istilah ya dalam pemrograman. Ada apa saja tadi? Ada variabel, input, output. Variabel ibaratnya adalah wadah untuk menampung nilai atau menampung benda, nilai atau data yang bisa dipanggil kembali dan dirubah kapanpun dia mau. Di sini, variabel itu contohnya ada nama dan umur. Ada sebuah mangkok yang akan menampung nilai. Nilainya itu apa? Nilainya itu adalah sebuah nama. Ketika kita mengetikkan nama, nama itu akan disimpan dalam wadah yang namanya nama. Saya. Misalnya nih, mangkok kita mau isi bubur ayam. Jadi, bubur ayam itu disimpan ke dalam sebuah wadah yang namanya mangkok. Nama kamu atau Novera, Novera adalah sebuah data. Novera akan disimpan ke dalam variabel bernama nama. Kemudian ada input. Input itu adalah perintah atau kode program untuk memasukkan nilai inputan atau memasukkan data oleh oleh siapa? Oleh pengguna. Jadi ada perintahnya nih. Input, input ke nama gitu. Masukkan nama kamu ketika nama kamu. Di mana nama kamu nanti akan disimpan ke variabel bernama nama. Jadi input, ingat input, masukkan. Input adalah perintah untuk memasukkan data. Kemudian ada output. Kalau input memasukkan, output mengeluarkan. Kalau input memasukkan, output akan menampilkan datanya. Nanti yang akan tampil di sini adalah nama adik-adik. Sama seperti yang sudah dipraktikkan ya. Sama juga print. Ternyata umur kamu umur. Nah, umur. Itu tadi tersimpan di dalam variabel umur. Kemudian, ini apa? Kok sudah ada dituliskan? Kok dia bentuknya bukan variabel atau apapun itu? Nah, ini output yang bisa langsung dituliskan di kode programnya. Ditandai dengan tanda petik 2. Nah, mungkin nanti kita akan belajar tentang kenapa seperti ini penulisannya, kenapa berbeda ketika menulis variabel, kenapa berbeda ketika menulis perintah input dan output. Kita akan belajar itu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nanti kita akan belajar mengenai algoritma pemrograman dasar. Di sana nanti akan lebih banyak istilah-istilah, tapi jangan pusing dulu adik-adik semua. Tetap santai aja, relax, karena kita belajarnya sedikit demi sedikit. Nanti kita akan pelajari yang namanya tipe data, fungsi, variabel. Variabel juga banyak jenisnya. Nanti ada namanya library, dan banyak sekali ke depan sana yang akan kita pelajari. Tapi pelan-pelan tentunya. Mungkin masih ada yang kurang mengerti. Silahkan kita langsung masuk saja ke Q&A. Tapi bagi adik-adik yang belum menyelesaikan praktikumnya, silahkan diperhatikan kembali apanya yang salah atau sudah semua? Sudah berhasil semua? Oke. Untuk itu silahkan, kalau masih ada yang bingung, apapun itu, saya tadi kurang paham tentang variabel itu apa, atau yang awal-awal sebelumnya, apa itu coding, apa itu ini, apa itu silakan ditanyakan ya. Ingat, peraturan kelas harus apa? Harus aktif kalau tidak ada yang kalau ada yang tidak diketahui atau ada kendala, silahkan. Oke, terima kasih adik-adik yang sudah menyampaikan pertanyaan. Semoga jawabannya bisa membantu. Sudah jelas ya. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Oke, ya, kita masuk pada kesimpulan. Di tujuan pembelajaran ada yang masih ingat? Bisa menyimpulkan, yang memberikan kesimpulan. Sama ya, seperti di pertemuan sebelumnya, di mana kakak meminta ada adik-adik yang berkontribusi ya, yang mau untuk memberikan kesimpulan. Tidak dibatasi kalau semuanya juga mau memberikan kesimpulan, silahkan ya. Tapi biasanya nggak semuanya. Jadi siapa yang mau memberikan kesimpulannya? Tidak harus sama plek-ketiplek dengan apa yang kakak sampaikan, tentu saja disampaikan menurut pemahamannya adik-adik. Siapa yang mau memberikan? Iya, silahkan adik Nasya. Baik, terima kasih adik Nasya. Selanjutnya, ada yang mau memberikan kesimpulan lagi? Oke, Keanu, silahkan. Terima kasih adik Keanu.
Oke, karena Vero juga akan memberikan kesimpulan ya. Jadi kesimpulan tentang pelajaran kita pada hari ini. Kita sudah mempelajari tentang coding. Apa itu coding? Coding adalah instruksi untuk memberikan atau instruksi yang diberikan kepada komputer, di mana instruksi tersebut menggunakan bahasa pemrograman sebagai jembatannya atau yang menjembatani antara manusia dengan komputer. Kemudian kita belajar tentang Python pada hari ini. Kenapa kita belajar tentang Python? Karena Python ini cakupannya sangat luas. Banyak sekali manfaatnya ya. Banyak sekali juga kemudahannya, banyak sekali toolsnya. Kita juga sudah mempelajari sedikit komponen dari pemrograman tentang variabel input dan output. Kakak mau spill-spill tentang pelajaran kita pekan depan. Kenapa sih kakak selalu spill-spill di akhir pembelajaran itu supaya adik-adik punya inisiatif untuk belajar. Ya, adik-adik punya inisiatif untuk mempelajari terlebih dahulu. Jadi nanti kalau Kak Novera tanya nih, ada yang bisa jawab, itu Kak Novera sebenarnya udah catat namanya. Dapat poin tambahan, dapat poin nilai keaktifan di kelas. Seperti itu. Jadi, pekan depan kita akan mempelajari tentang tipe data. Kita akan belajar tentang tipe data dalam pemrograman. Oke, kakak juga mau ingatkan untuk dibaca-baca modulnya yang sudah dibagikan di LMS. Kalau ada tugas, silahkan diselesaikan untuk penutup pembelajaran kita hari ini. Karena tadi yang menyampaikan kesimpulan cuma dua, jadi untuk menguji pemahaman adik-adik semua, kakak adakan kuis-kuis juga untuk mengumpulkan poin atau nilai tambahan. Untuk kuisnya kita menggunakan Kahoot, silakan adik-adik akses Kahoot. Oke, kakak mulai saja kuisnya. Oke, langsung saja kakak mulai kuisnya. Kuis Dunia Coding Part 1. Karena ini adalah kuis pertama kita. Silakan dibaca baik-baik soalnya. Memberikan instruksi kepada komputer agar melakukan tugas tertentu merupakan definisi dari kodong, coding, kidding, atau kidong. Ya. Next question. True or false? Programmer adalah sebutan untuk orang yang menggunakan aplikasi yang dibuat dengan proses coding. Oke, next. Perintah kode program yang digunakan programmer untuk memasukkan data ke komputer disebut apa? Tadi. Include kah, output kah, typing atau input? Yap, jawabannya adalah input. Selanjutnya, true or false? Nama dan umur merupakan contoh dari variabel. Benar. Jadi nama dan umur merupakan contoh dari variabel. Selanjutnya, soal terakhir. Apa kelebihan mempelajari Python? Jawabannya adalah semua jawaban benar. Oke, sudah semua? Oke, terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di pertemuan pekan depan. Semoga kelasnya tetap lengkap. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kendala yang kita hadapi pada hari ini. Power coding terakhir untuk hari ini. One, two, three, push. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pekan depan. Kak Vera pamit undur diri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.